Oke, baik, kita masuk kepada yang kedua, filsuf dan ahli filsafat. Jadi harus dibedakan antara filsuf dan ahli filsafat. Filsuf itu adalah orang yang berfilsafat. Di sini filsafat diposisikan sebagai metode berpikir. Jadi orang yang berfilsafat itu adalah orang yang mendayakan segala akal budinya untuk memikirkan sesuatu yang perlu dia pikirkan. Dia filsuf, orang yang berfilsafat. Nah, di sini filsafat diposisikan sebagai metode berpikir. Terus ada juga ahli filsafat. Ahli filsafat adalah orang yang belajar filsafat. Nah, di sini filsafat diposisikan sebagai produk pemikiran. Jadi kalian paling bagus adalah berfilsafat juga belajar filsafat. Artinya secara berpikirnya adalah berpikir filsafat, secara pengetahuan mengetahui ilmu-ilmu bahasan-bahasan tentang filsafat dari tokoh-tokoh filsafat, dari filsuf. Kalau tidak bisa salah satu, dua-duanya minimal menjadi seorang filsuf, orang yang berfilsafat agar arif di dalam menentukan keputusan, arif di dalam memberikan sikap terhadap sesuatu. Minimal itu. Jadi kalau tidak mau jadi filsuf, jadi ahli filsafat. Kalau tidak mau jadi ahli filsafat, jadilah filsuf. Jadi paling bagus adalah jadi dua-duanya, jadi filsuf juga ahli filsafat. Itu bagi teman-teman yang ingin menggeluti dunia filsafat. Nah, filsafat sebagai sebuah metode berpikir ini penting bagi kita semua, terutama mahasiswa, agar tidak salah di dalam mengambil keputusan, bersikap atas satu persoalan. Karena banyak sekarang ini orang itu hanya ikut-ikutan saja, ikut-ikut membenci, ikut mengkritik terhadap pemerintah atau kepada seseorang tanpa melalui landasan berpikir yang benar. Namanya juga ikut-ikutan, yang terjadi ya hanya ngekor saja, ngekor pendapat-pendapatnya orang meskipun salah diikuti. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah menunjukkan bahwa dia orang yang tidak berfilsafat. Jadi sebagai mahasiswa itu sudah selayaknya meninggalkan pemikiran-pemikiran yang hanya ikut-ikutan saja, tetapi harus memiliki landasan berpikir sendiri, landasan berpikir yang logis dan bisa diterima oleh semua orang, semua kalangan. Hasil pemikirannya juga bisa teruji kebenarannya. Itu filsuf dan ahli filsafat. Selanjutnya kita masuk pada ciri berpikir filsafat. Jadi kapan kita
bisa disebut sebagai orang yang berfilsafat ketika pemikiran kita itu memiliki ciri-ciri berpikir filsafat. Apa ciri-ciri berpikir filsafat itu? Yang pertama adalah radikal. Berpikir radikal itu adalah berpikir yang mendalam, berpikir sampai ke akar-akarnya. Nah, seorang filsuf itu di dalam memikirkan sesuatu mesti dia sangat lama. Kenapa? Karena dipikir sampai ke akar-akarnya, dipikir secara mendalam, sehingga dia benar-benar bisa memastikan kalau apa yang dia pikirkan, kesimpulan dan yang dia tarik itu benar. Radikal itu berasal dari kata radik, dalam bahasa Yunani artinya akar, mengakar atau berakar. Jadi berpikir radikal adalah berpikir yang mendalam. Berpikir mendalam, contohnya misalnya coba kalian mempertanyakan lagi sesuatu yang kalian selama ini anggap benar. Mengapa agama itu benar? Apakah benar agama itu benar? Mengapa agama disebut benar? Mengapa saya anggap agama benar? Apa ukuran-ukuran kebenaran agama itu? Jadi berpikir radikal, berpikir filsafat dengan ciri radikal ini biasanya selalu mempertanyakan sesuatu yang sudah diyakini benar, dipertanyakan lagi. Makanya tidak jarang kemudian ada banyak orang yang mempertanyakan keyakinannya, ia terjerembab kepada kesesatan, terjerembab kepada melenceng, tidak sholat, kemudian dan lain sebagainya. Ini bukan salah radikalnya, bukan salah berpikir radikalnya, tapi barangkali dia itu tidak tuntas di dalam mempertanyakan kebenarannya, sehingga berpikir radikal ini kadang-kadang akan membuat orang salah arah. Makanya agak hati-hati juga. Tapi berpikir radikal itu penting untuk mencari akar persoalan, untuk mengurai akar persoalan sehingga ketemu nanti persoalannya apa dan solusi yang harus diambil itu apa. Itu berpikir radikal.